kegiatan niatnya di situ. Tapi anjurannya terus ingat bahwa mulai dari ini semuanya juga tidak masuk. Wahai azadat, azadat itu artinya tadi wahai azadat artinya itu membolehkan tidak bisa sampai kepada tingkat kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bimaulidi nabiyyinal mu'azzam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'du. Al-Mukarramun, para bapak jamaah Masjid Jami Nurul Hasanah yang saya hormati, wabil khusus pengurus DKM beserta jajaran pengurus, para asatidz, para juama, para kesepuhan, bapak-bapak haji, seluruh yang hadir di kesempatan subuh kali ini yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Puja puji beserta rasa syukur kita, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla yang berkah hidayah dan taufiknya, nikmat iman dan Islam, sehat dan panjang umur. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah, walaupun barangkali tadi kalimat syukur yang terucap tidak terucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sering nggak baca kira-kira itu bangun tidur? Ya, mudah-mudahan. Nikmat itu yang paling besar itu dua. Satu ijad, dua imdad. Ijad itu Allah telah mengadakan kita, menciptakan kita. Walaupun adanya kita sesuai dengan pembahasan sifat wujud, adanya kita mah wujudnya wujud idopi, wujud sababi. Wujud sababi, adanya kita disebabkan ada orang tua kita. Wujud idopi, wujudnya kita disandarkan kepada yang lain. Wujudnya kita. Tapi intinya Allah telah menciptakan kita, bahkan kita termasuk fi ahsani taqwim. Salah satu di antara makhluk ciptaannya yang Allah bentuk fi ahsani taqwim. Yang ini kadang-kadang tidak apa namanya, banyak orang yang tidak syukur. Kalaupun ditanya, kira-kira kalaupun ditanya nih, kita dikasih duit kan pasti girang. Dikasih duit 1 miliar misalkan, lagi ngomong gede be ini mah, duitnya kagak ada. Ada duit, ada orang ngasih duit 1 miliar. Kira-kira hati kan girang.
Girang banget. Bahkan di pikiran kita, oh, bisa kawin lagi ini mah, begitu. Jadi 1 miliar ngasih. Tapi besok mati. Milihan kagak dikasih duit 1 miliar, tapi besok masih hidup. Apa dikasih duit 1 miliar, besok mati? Kira-kira milih mana? Ada orang ngasih duit 1 miliar tapi besok mati. Ada orang yang nggak ngasih duit sama kita tapi besok masih hidup. Milih malah kira-kira. Kan milih nggak ada yang ngasih duit tapi besok, tapi masih besok masih hidup. Artinya ini hidup ini lebih mahal. Ya. Kalau orang nyolong, Pak. Kalau orang nyolong itu hukumannya kan potong tangan. Hukum syaratnya. Orang nyolong, perasaan beda nih suaranya. Orang nyolong hukumnya potong tangan, kalau parah sampai potong kaki. Ini perasaan beda amat nih kaburan suara. Tapi kalau orang membunuh, kalau orang motong, kalau orang mencuri hukumannya potong tangan sampai potong kaki. Tapi kalau orang membunuh, itu kan hukumannya harus dibunuh lagi. Kecuali memang ada sistem perdamaian secara syariat nih. Ada namanya bayar diat. Bayar dengan tebusan 100 onta. Kan berarti kan mahal. 1 nyawa. Tapi kadang-kadang kehidupan yang Allah kasih sama kita seringkali kita lupa, sehingga kadang-kadang bangun tidur pun bismillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji yang telah menghidupkan kami, segala puji bagi Allah, milik Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Kan sebelum tidur juga minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan asma-Mu ya Allah, ahya menghidupkan, ahya kami hidup, wa bismika amut, dan dengan asma-Mu amutu aku mati, dengan asma-Mu aku hidup, dengan asma-Mu aku mati. Bahkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, hidup mati lillahi ta'ala. Ini yang sering kita lupakan, namanya ijad. Yang kedua imdad. Imdad itu Allah memberikan fasilitas apa yang kita inginkan. Allah telah memberikan fasilitas sama kita. Pingin minum airnya ada, pingin makan makanannya ada, pingin ke tempat yang jauh dikasih fasilitas kendaraan, dari mulai sepeda, motor, mobil, kapal, bahkan pesawat. Mau lewat air ada disediain sama Allah kapal. Lewat atas disediain oleh Allah pesawat. Itu semuanya adalah fasilitas. Mau jalan-jalan ada tempat pikniknya, tempat rekreasinya.
Mau kita mau olahraga, Allah kasih tempat olahraganya. Semua itu namanya imdad. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tapi seringkali kita qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Coba kalau kita misalkan nggak dikasih fasilitas. Mau sekolah nggak ada sekolahnya. Mau makan nggak ada makanannya, mau minum nggak ada minumnya, mau jalan-jalan nggak ada tempat jalan-jalannya. Ya. Mau kawin lagi perempuannya kagak ada. Itu fasilitas semua. Tapi qalilam ma tashkurun. Ya. Apa bentuk syukurnya Allah imdad dan ijad? Ya inilah kita bentuk rasa syukur kita. Allah kasih kehidupan, maka kehidupan kita ini kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, melangkah kepada pembahasan yang paling pertama yang harus kita tanamkan, yaitu ilmu ketauhidan. Karena kan kita perlu syariat, perlu tarekat, perlu hakikat. Ya. Orang tidak akan nyampe kepada hakikat tanpa diawali dengan syariat. Yang syariat itu menjadikan thariqah. Tuh. Di dalam sholat pun, sholat kan bukan tujuan. Tujuan kita mah adalah Allah. Ya. Makrifat kepada Allah. Tujuannya cuman thariqahnya adalah sholat. Maka sholat ini harus pakai syariat. Pakai syariat. Wudunya kudu rapi, sholatnya juga kudu rapi, hatinya juga kudu rapi, keyakinannya juga kudu rapi. Syariat untuk merapihkan sholat kita. Syariat. Ya. Kemudian tasawufnya itu untuk membereskan hati kita. Hati kita. Tauhidnya untuk membereskan keyakinan kita supaya sampai kepada tingkat kemarifatan kepada Allah. Itu. Makanya 3 tuh kalau ibadah didukungnya. 1 ilmu fikih, 2 ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu tauhid. Ya. Syariat ya untuk tata cara ibadah, tasawuf untuk membereskan hati kita. Jangan sampai sombong, sum'ah, ujub, bangga, ria. Kadang-kadang pan sholat kita ada rasa bangga, sholat kita ada rasa ria. Itu kan. Nah ini di kupasnya, dibersihkannya oleh ilmu tasawuf. Ya. Insya Allah kalau sudah begitu tauhid dengan tauhidan, keyakinan, insya Allah kita sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu zat. Allah itu zat. Maka untuk mengenal zat enggak bakal sampai tanpa mengenal sifat-sifatnya. Seperti Bapak nih, kenal seseorang, ketika disebutin nama langsung sek weh. Oh iya, orangnya ini begini. Kenapa? Karena disebutkan nama. Dan nama itu sifat, Pak. Makanya kalau dalam pernikahan suka disebut itu nama. Dalam pernikahan kan suka bering begini. Misalkan saudara Anu bin Anu dipanggil, wahai saudara
Andi Lala misalkan. Ya, saya tikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama, kan suka begitu kan? Yang bernama ini sifat. Kalau misalkan anaknya memang banyak, kalau memang anaknya cuma satu-satunya nih, nggak usah nyebutin nama, karena memang punyanya satu-satunya, nggak usah disebutin. Kalau memang cuman bagusnya disebutkan. Kalau memang anaknya satu, saudara Andi Lala, ya, saya tikahkan putri kandung saya kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Ya. Nggak disebutin nama nggak masalah dalam ilmu itu. Kalau misalkan anaknya satu-satunya, tapi kalau anaknya dua, ya perlu disebutkan. Kenapa? Karena sifat. Ya, maka kita juga sama. Ya, Bapak kenal Bapak Lala enggak? Bapak Lala, oh iya, nyebutin nama. Oh iya, orangnya ini sebutin. Nah, demikian juga kepada Allah. Kita nggak bakal kenal Pak sama Allah, nggak bakal makrifat sama Allah kalau kita tidak tahu, tidak kenal dengan sifat-sifat Allah. Ya. Makanya sifat itu sifat yang wajib dimiliki oleh Allah itu adalah 20. Kalau kita makan nggak punya sifat wajib. Ya. Hanya Rasulullah saja yang wajib. Rasul, para anbiya, para rasul memang wajib memiliki sifat. Tapi enggak seperti Allah. Kalau Allah mah wajib memiliki sifatnya 20, tapi para nabi, para rasul wajib memiliki, yang paling wajib adalah para rasul wajib memiliki sifatnya 4. Apa yang sifat yang diwajib bagi Allah yang sudah kita pelajari? Pertama adalah wujud. Allah wujud. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Kan begitu kalau orang tua dulu mah. Dulu ya, di kampung-kampung begitu kan? Ya. Kalau yang baru-baru ujun kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu yang wajib. Lawannya ta'adudnya berarti sama 20. Ya. Adam hudus mana mumatsalah lil hawadisi ihtiyaz ta'adud azuj karoha jahal maut soma ama abkan kaunuhu azizan karihan jahilan maitan aqsam a'ma abkam. Itu 20. Nah ini sifat yang 20 ini wajib kita makrifati, wajib kita kenal Pak. Wujud, dari pertama tadi wujud. Allah itu wujud. Wujudnya Allah dengan wujudnya kita nggak sama. Wujudnya kita mah sababi tadi. Wujudnya kita mah idopi, disandarkan kepada yang lain. Adanya kita karena ada orang tua.
ada kakek kita, ada nenek kita. Disebut bapak karena ada anak. Disebut ibu karena ada anak. Itu wujud kita tuh. Dan wujud kita mah proses. Ya. Tapi Allah, wujud Allah mah hakiki, enggak ada sebab. Enggak ada sebab. Bahkan yang hebatnya nih, maujudul khalaik Pak, bisa babi. Adanya ini makhluk semua yang Allah ciptakan, itu sebabnya karena adanya Nabi. Kalau ada pertanyaan, emang yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam apa Nabi kita? Kan pertanyaan suka begitu. Ya. Kalau Nabi kita mah nurnya jauh sebelum Allah menciptakan alam sudah diciptakan. Nurnya, cahayanya. Cuman nur ini dititipinnya kemana sampai kepada Abdullah. Dari Abdullah nih, Abdullah nikah. Abdullah kan ganteng banget Pak dalam satu riwayat. Nabi Yusuf ganteng. Nabi Abdullah bapaknya baginda Nabi kan ganteng banget. Saking ganteng-gantengnya nih Pak, Abdullah dalam satu riwayat, kalau dia diam di tempat yang gelap itu bersinar. Muncul sinarnya kalau di tempat gelap. Coba kalau bapak berdiri di tempat yang gelap, giginya aja nggak kelihatan. Kita mah, tapi Abdullah di tempat yang gelap itu malah muncul cahayanya. Abdullah, setiap hari itu orang nanyain mulu Abdullah, Pak, ada Abdullah nggak? Setiap hari, mana cakep-cakep. Kata bapaknya Abu Thalib, ya, Abu Thalib, bapaknya Abdullah, udah deh ente nikah aja. Saya liatin tiap hari ini perempuan nanyain kamu mulu. Mending kalau satu, saya pusing, saya khawatir, takut terjadi apa-apa. Sami'na wa ata'na. Terserah bapak aja dah. Ya, kamu mau kan saya tikahkan dengan Aminah. Sami'na wa ata'na. Diumumin tuh sama Abu Thalib. Saudara-saudara, anak saya yang bernama Abdullah, minggu depan saya akan tikahkan dengan Siti Aminah. Itu ngadak-ngadak Pak. Perempuan semuanya dari mulai nenek-nenek sampai perawan ganti nama jadi Aminah. Saking pingin-pinginnya ditikahkan dengan Abdullah. Lahir. Akhirnya nikah dengan Siti Aminah. Nur. Dengan Siti Aminah. Malam pertama terjadi satu tetesan air mani yang dititipkan oleh kepada Siti Aminah. Besoknya berangkat dagang, Abdullah meninggal dunia. Jadi cuma satu tetesan. Saking memang harus bersih-bersihnya Nabi, titipan nurnya dititipkan kepada Siti Aminah dari Abdullah, dititipkan kepada Siti Aminah. Nurnya enggak sampai beberapa kali, satu kali wafat Abdullah bin Abu Thalib. Nah ini kita yang syukuri, makanya kalau kita ada orang mengadain maulid Pak, sesungguhnya kita ini ucapan syukur. Syukur mana? Syukur kepada Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya, syukur kepada Allah atas kelahirannya. Kenapa? Adanya kita, adanya makhluk, semua ini bisa babi dengan sebabnya ada Nabi Muhammad. Hayatu, ya, hayatul khalaik bisa babi, hidupnya semua makhluk itu sebab Nabi.
termasuk mautul khalaik bisa babi, matinya kita juga karena Nabi. Hidupnya kita karena ada Nabi, matinya kita karena ada Nabi. Bahkan Nabi kan menyatakan umatku itu usianya baina sitin wasabin. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Ya. Jarang sekarang ini di atas 80. Udah jarang. 70 sekian, 60 sekian, bahkan di bawah 60, di atas 70 sekian. Apalagi sampai 100. Ya, kenapa? Dicontohin oleh Nabi kita usianya 63 tahun. Di usia itu. Yang terakhirnya itu dalnya itu Muhammad duhulul ibad ilal jannati bisa babi. Masuknya hamba-hamba yang beribadah kepada Allah masuknya hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah ke dalam surga bukan karena amalnya, Pak. Bukan karena amal kita. Bisa babi dengan sebabnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebab karena kita rajin tahajud, kita rajin berjamaah, kita rajin sholat, kita rajin sedekah, amal-amal kita tuh masuk surganya bukan karena itu. Bisa babi karena sebab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi diberikan syafaat, diizinkan oleh Allah disebut dengan syafaatul uzma, sehingga yang tadinya kita harusnya tidak masuk surga tertolong dengan syafaatul uzma baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masuk surga. Makanya nggak usah bangga kita, bangga baik kita. Wah, saya alhamdulillah sudah sholat tahajud, puasa Senin Kemis, berjamaahnya rajin, sama tetangga kagak akur. Sama tetangganya kagak akur. Nah, ya. Nih, maujudnya kita. Ya. Jadi maujudnya kita mah bisa babi karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maujudnya Allah mah tidak seperti itu. Yang kedua, Allah kidam, terdahulu. Terdahulunya Allah bukan seperti kita. Terdahulunya kita mah ada ujung. Kita lebih dulu daripada anak kita, gitu kan? Ya. Kita, bapak kita lebih dulu daripada kita, kakek kita lebih dulu daripada kita. Itu terus itu. Kidamnya, kidam idopi. Ada ujungnya kita mah. Tapi Allah mah kidamnya tidak diawali dengan tidak ada. Kita mah ujung-ujungnya nggak ada. Di urut-urutnya nggak ada. Berarti kamu lahir tanggal berapa? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sebelumnya nggak ada. Kamu ada karena ada bapak. Kalau Allah mah kidamnya tidak bersandar dan tidak sababi. Ya. Yang ketiga, bako, kekal. Kalau kita kan pana, ya kan? Apapun makhluk ciptaan Allah semuanya pana. Mobil pertama bagus, setahun 2 tahun jelek. Istri kita dulu masya Allah, ya apa disebutnya bunga desa, paling cakep dulu, sampai berantem, sampai puasa 40 hari, cakep dulu. Sekarang udah usia 65 tahun, cakep apa enggak? Iya, dulu lagi perawannya sampai puasa 40 hari untuk mendapatkannya. Dulu lagi usia 15, 16, 20 tahun. Sekarang udah usia 65 tahun. Pelototin aja. Nggak usah dipuasain sekarang mah. Ya, masih cakep. Pana. Rumah dulu paling gagah, paling cakep, paling mewah. Dulu bikinnya tahun berapa?
tahun 97. Lihat sekarang, fana, nggak kekal kita mah, dan kita juga termasuknya. Dulu kita liatin foto kan, foto usia lagi tamat SD, fotonya begini, tamat SMP begini, tamat SMA begini, ya, tamat kuliah begini, lagi menikah begini. Sekarang kumis udah putih, jenggot putih. Udah lihat foto juga bagaimana ini. Nah, fana kita mah, fana. Ya, fana itu apa? Ruksak. Allah mabako, tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal. Kekal Allah mah. Ya. Lalu bagaimana dengan makhluk yang lain? Ada makhluk yang dikekalkan oleh Allah seperti arasy. Allah kekalkan, bukan kekal tapi dikekalkan. Ya, arasy, surga, neraka itu dikekalkan oleh Allah. Dikekalkan oleh Allah. Bako, wujud, kidam, bako. Apa? Mukhalafatu lil hawadisi. Allah beda dengan makhluk. Ya. Kalau kita mah sama. Ya. Allah mah beda. Kita mah sama, mendengar dengan kuping sama, dia juga mendengar dengan kuping. Si anu mah bicaranya dengan mulut, sama kita juga bicaranya dengan mulut. Allah mah beda, nggak dengan sama dengan kita, tidak. Walaupun adanya juga beda, adanya Allah juga beda, tidak sama seperti kita. Kalau kita makan rangkaiannya, ada tangan, ada kaki, ada pipi, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada kepala. Kalau kita mah, Allah mah mukhalafatu lil hawa, disi berbeda dengan makhluk. Ya, berbeda dengan makhluk. Lawannya adalah mumasalah lil hawadisi, sama dengan makhluk, itu lawannya mustahil. Kalau Allah sama dengan makhluk ciptaannya. Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Kalau kita mah ibtikor, butuh kepada yang lain. Kita mah butuh. Pagi-pagi kita butuh minum. Pagi-pagi kita butuh sarapan. Ya kan? Mau ke tempat jauh kita butuh apa? Butuh kendaraan. Mau ke Mekah kita butuh apa? Butuh pesawat. Mau ke Lampung kita butuh apa? Butuh kapal. Butuh kita mah. Butuh yang mengadakan. Kita ada butuh kepada orang tua kita. Allah mah apa? Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah mah bukan kayak kita. Nah, tuh. Ya. La yabtakiru ila dati yakumu biha wala ila maujudi yujadu hu bal huwa ta'ala al mujidu lil asya'a kullaha. Allah mah tidak butuh kepada zat. Ya. Yang mendirikan Allah, yang menciptakan Allah tidak butuh. Ya. Wala ila maujudu, wala ila maujidi yujaduhu, dan Allah tidak butuh kepada yang mengadakan, ya, kepada yang mengadakan, yang akan mengadakan Allah. Tidak butuh Allah mah. Kita mah butuh kita mah. Butuh rumah, butuh tempat tidur, butuh macam-macam. Allah mah qiyamuhu binafsihi. Ini yang harus kita ketahui. Ya. Wahdaniyat, Allah itu tunggal, esa. Kita mah satunya itu bagian dari yang lain. Satunya kita nih,
ada tangannya dua, ada kakinya dua, ada matanya dua, ada hidungnya dua, ada kepala kita mah. Allah mah wahdaniyatnya tunggal. Tunggal, makanya dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tunggal. Ya, satunya kita. Ada yang tunggalnya Trimurti, ya kan? Ya. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Allah. Ya. Allah mah wahdaniyat. Wahid. Satunya juga bukan bagian yang lain. Satunya Allah, wahdaniyat. Maka ada bagiannya, ada wahdaniyat bidat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya, satu dalam zatnya. Allah. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahda, niat. Habis wahda niat, kudrat. Allah berkuasa. Kita berkuasa, kita mah berkuasanya karena jabatan. Dan SK kita makan, SK-nya nggak ada, nggak berkuasa. Sekalipun presiden, selama masih jadi presiden ya berkuasa. Sudah tidak jadi presiden, enggak. Allah mah kudrat, tidak ada SK-nya. Ya. Kudrat berkuasa. Mau ngapain Allah ya kehendak Allah, orang berkuasa. Ya, siapapun yang berkuasa kan punya kehendak. Coba di masjid EKM kan punya kehendak untuk menentukan bagaimana caranya. Ya, jamaah biar rame, masjid biar makmur, punya kehendak, cara. Allah punya kekuasaan. Ini bumi mau dikekalkan, ini bumi mau dihancurkan, itu kehendak Allah. Kudrat, irodat, kekuasaan Allah. Baru yang nomor selanjutnya adalah irodat, kehendak. Makanya suka ada dalam surat Yasin kan, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Idza aroda, di mana berkehendak Allah syai'an kepada sesuatu, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kehendak Allah mah. Ya, enggak ada yang mustahil kalau Allah sudah menghendaki. Di mana dia kok jadi orang kaya? Allah punya kehendak jadi orang kaya. Kok dia jatuh miskin sih? Allah punya kehendak dia menjadikan orang miskin padahal tadinya kaya banget. Ada kan? Ada orang yang tadinya kaya banget jadi miskinnya ampun-ampunan. Ada orang yang miskin banget dulunya bahkan jadi pemungut, jadi sekarang jadi orang kaya luar biasa. Banyak Allah punya kehendak. Ya, itu semuanya kehendak Allah, kekuasaan Allah. Dan kita mah kehendak Allah, kehendak kita mah dikehendaki oleh Allah. Ya. Belum tentu kehendak kita terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Kita punya tujuan tapi Allah tidak punya kehendak. Tidak mungkin kita mah. Ya, kita mau ke Jakarta, Allah tidak punya kehendak, nggak nyampe kita mah. Tapi Allah mah punya kehendak yang tidak ada penghalangnya, yang tidak ada bisa menghalanginya, tergantung kehendak Allah itu sendiri. Ya, kudrat, irodat, masih banyak. Ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ya, kalam, kesonohnya. Ya. Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron. Masih banyak sifat-sifat yang harus kita pelajari. Kalau sudah kita pahami tentang sifat-sifat Allah, maka insya Allah Pak, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau sampai kepada Allah kalau kita sendiri tidak kenal Allah? Kita nggak bakal kenal Allah kalau kita tidak kenal sifat-sifat Allah. Tadi dakwah dulu sifat-sifatnya dulu kita kenali. Insya Allah dengan kita kenal sifat-sifat yang dimiliki yang wajib di Allah, maka yakin pasti kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya. Ini kitab fikih Pak ya, Riyadul Badi'ah.
Kitabnya kitab Riyadul Badi'ah sebetulnya pembahasan fikih. Cuman diawali dengan tauhid dulu ya, dari iman kepada Allah, apa namanya? Rukun iman, rukun Islam. Kemudian sifat-sifat Allah, nanti sifat-sifat Rasul, nanti para malaikat, para nabi ya. Selesai itu baru kesasaran kita tentang fikih, aturan-aturan ibadah. Ya. Nggak ada ini, nggak ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Barangkali kalau nggak ada, berarti kita sarapan ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan kita dengan ngaji seperti ini, kita sedikit-sedikit bisa memahami dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya yakin kalau sudah kita kenal dengan sifat-sifat Allah, maka kita insya Allah yakin akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.